Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas latihan soal mengenai job costing. Nah, di sebelah kanan udah ada soalnya nih, kita lihat dulu ya. Di sini ada Sweet Company menggunakan normal job costing system untuk operasional pabriknya di daerah Semarang. Pabrik tersebut memiliki dua departemen, yaitu Departemen Produksi dan Departemen Perakitan. Job costing sistem tersebut memiliki dua jenis biaya langsung, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Dan memiliki dua jenis biaya tidak langsung, yaitu biaya produksi yang dialokasikan berdasarkan jam kerja mesin. Nah, di sini udah ada keterangan ya, biaya produksi dialokasikan berdasarkan jam kerja mesin. Kita highlight dulu. Dan biaya perakitan yang dialokasikan berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini juga udah ada keterangannya, kita highlight. Oke. Anggaran tahun 2020 untuk pabrik tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini ada anggarannya untuk Departemen Produksi dan Departemen Perakitan. Ada biaya tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam kerja mesin. Oke, kita lanjut. Selama bulan Juni, biaya yang terjadi berkaitan dengan job FAG adalah sebagai berikut. Nah, ini ada biaya-biayanya. Kalau kalian bingung apa sih bedanya tabel pertama dengan tabel kedua? Bedanya adalah kalau tabel pertama ini adalah data untuk anggaran perusahaan selama 1 tahun full. Jadi untuk semua job yang dimiliki oleh perusahaan, ini anggarannya. Tapi kalau tabel yang kedua ini adalah data mengenai job FAG aja. Jadi dalam 1 tahun perusahaan kan nggak mungkin hanya punya 1 job, pasti dia punya beberapa job. Nah, total biaya semua jobnya itu yang tabel pertama. Tapi kalau untuk 1 job, si job FAG-nya ini aja, itu yang tabel kedua. Oke. Nah, diminta yang pertama, hitunglah budgeted manufacturing overhead rate untuk masing-masing departemen. Yang kedua, hitunglah total manufacturing overhead rate untuk job FAG. Dan yang ketiga, jika job FAG memproduksi 200 unit, berapa cost per unitnya? Nah, di sini kita bebas kalau misalkan kita mau ngerjain dalam bentuk 7 step job costing, itu boleh. Tapi kalau memang bisa langsung, itu nggak apa-apa. Jadi 7 step job costing itu kan membantu kita supaya lebih mudah dalam menghitung job costing. Tapi kalau memang sudah bisa, 7 stepnya boleh di skip. Kita boleh langsung kerjain aja, ya. Oke, kali ini kita akan coba langsung mengerjakan tanpa 7 stepnya. Yang pertama, kita diminta menghitung budgeted manufacturing overhead rate. Budgeted manufacturing overhead rate untuk masing-masing departemen. Nah, di sini kita punya 2 departemen. Yang pertama adalah Departemen Produksi. Kita hitung untuk Departemen Produksi terlebih dahulu. Cara menghitungnya kita masukin rumusnya. Rumus gampangnya adalah biaya tidak langsung, indirect cost, ya kan? Biaya tidak langsung dibagi dengan cost allocation base-nya. Dasar alokasi biayanya atau cost allocation base-nya. Nah, di sini biaya tidak langsungnya adalah, kita lihat di Departemen Produksi, maka kita lihat datanya Departemen Produksi. Biaya tidak langsungnya 1.800.000. Kita highlight. Oke, kita masukin 1.800.000. Nah, dibagi sama dasar alokasi biaya. Dasar alokasi biayanya untuk Departemen Produksi kita lihat di atas. Biaya produksi dialokasikan berdasarkan jam kerja mesin. Maka kita akan lihat jam kerja mesin untuk Departemen Produksi adalah 50. Nah, 50 ini adalah cost allocation base-nya. Maka 1.800.000 dibagi sama 50. Oke, ini underline.
Hasilnya adalah 36.000. Nah, ini 36.000 per jam kerja mesin. Karena tadi kita hitungnya adalah per jam kerja mesin. Ya. Oke, ini untuk departemen produksi. Yang kedua, untuk departemen perakitan. Untuk departemen perakitan, caranya juga sama. Biaya tidak langsungnya dibagi dengan dasar alokasi biaya. Nah, biaya tidak langsungnya di sini kita lihat untuk departemen perakitan, biaya tidak langsungnya adalah 3.600.000. Maka kita masukkan 3.600.000 dibagi dasar alokasi biaya. Nah, dasar alokasi biayanya di sini kita lihat untuk perakitan dialokasikannya berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Maka kita lihat berapa biaya tenaga kerja langsung di departemen perakitan. Sama dengan 200.000. Maka 3.600.000 dibagi 200.000. Jadi kita harus baca soalnya baik-baik ya. Ini kalau ngerjain Ahmed sebenarnya kuncinya adalah baca soal. Jadi nggak ada yang bisa dihafal, sebenarnya harus baca soal. Oke. 3.600 dibagi 200.000 sama dengan 18 per biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini untuk pertanyaan pertama. Untuk departemen produksi, budgeted manufacturing overhead rate-nya adalah 36.000 per jam kerja mesin. Untuk departemen perakitan, budgeted manufacturing overhead rate-nya adalah 18 per biaya tenaga kerja langsung. Kalau udah, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Hitung total manufacturing overhead rate untuk job FAG. Total manufacturing overhead rate job FAG. Oke, nah di sini kita akan hitung untuk departemen produksi dulu. Untuk departemen produksi, kita lihat tadi dia rate-nya adalah 36.000 per jam kerja mesin. Maka kita lihat nih, data job FAG ini jam kerja mesinnya berapa sih? Nah, karena kita udah ngomongin job FAG, maka kita pindah ke tabel kedua ya. Nah, di sini jam kerja mesinnya job FAG adalah 10 yang departemen produksi ya. Jangan lihat yang sebelahnya, kita kan adanya departemen produksi. Jadi lihat yang departemen produksi aja. Oke, 10 ya. Maka dari itu di sini caranya adalah 10 dikali sama 36.000. Kenapa 10 dikali 36.000? Karena di sini jam kerja mesinnya 10 dan rate-nya adalah 36.000 per jam kerja mesin. Jadi 10 dikali 36.000 sama dengan 360.000. Ini untuk departemen produksi. Nah, untuk departemen perakitan, tadi rate-nya adalah 18 per biaya tenaga kerja langsung. Maka kita lihat, biaya tenaga kerja langsung untuk departemen perakitan adalah 1.500. Nah, maka caranya adalah 1.500 dikali sama rate-nya adalah 18. Nah, kita hitung 1.500 dikali 18 sama dengan 27.000. Nah, kalau ditanya berapa totalnya, tinggal kita tambahin aja. Totalnya adalah 360.000 ditambah 27.000 sama dengan 387. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan kedua.
Yang ketiga, jika jawab FAG memproduksi 200 unit, berapakah cost per unitnya? Maka kita coba hitung. Yang ketiga adalah cost per unit. Nah, untuk menghitung cost per unit, maka kita harus hitung total cost terlebih dahulu. Kita hitung total cost-nya. Ada departemen produksi, departemen perakitan, dan total. Oke. Nah, pertama dimulai dari direct material atau biaya bahan baku. Direct material untuk departemen produksi, di sini bahan baku yang digunakan adalah 45.000. Maka masukin 45.000. Untuk departemen perakitan adalah 70.000. Kita masukin di sini 70.000. Totalnya Rp115.000. Nah, lanjut, habis direct material, DM tambah DL, direct labor. Nah, untuk direct labornya, biaya tenaga kerja langsung untuk departemen produksi adalah 1.400. Untuk departemen perakitan adalah 1.500. Totalnya sama dengan, tambahin aja, 2.900. DM, DL, terakhir adalah MOH, manufacturing overhead. Nah, manufacturing overhead di sini karena kita udah hitung di atas, kita langsung masukin aja. Untuk departemen produksi, total MOH-nya adalah 360.000. Untuk departemen perakitan, total MOH-nya adalah 27.000. Kita totalin sama dengan 387.000. Nah, DM tambah DL tambah MOH dapat namanya total cost. Nah, ini kita totalin aja semuanya. Oke, udah dapat totalnya. Nah, kita ditanya berapa cost per unitnya. Maka, kalau kita mau cari tahu cost per unit, sementara kita tahu adalah total cost, caranya adalah dengan cara kita bagi. Kita bagi sama unit yang diproduksi. Kita langsung ambil angka total ini aja ya. Nah, karena 504.900 ini untuk 200 unit, maka kita mau cari tahu nih, berapa sih biaya per unitnya? Untuk cari tahu, kita tinggal bagi 504.900 dibagi sama 200. Maka cost per unitnya adalah 2.525. Selesai. Tuh, jadi kita lihat aja yang ditanya itu apa. Kalau yang ditanya adalah total cost, stop sampai di sini aja udah cukup. Tapi karena ditanya cost per unit, maka kita bagi sama yang diproduksi, dapat cost per unitnya 2.525. Selesai. Kalian boleh coba review lagi, nanti kalau misalkan ada bingung boleh ditanya. Terima kasih.